Kita akan memberikan peringkat pada kendaraan hias karnaval Brasil yang terburuk dimulai dengan yang ini. Tahukah Anda pesepak bola terkenal dunia mana yang terkait dengan wanita ini? Dia adalah saudara perempuan dari pesepak bola terkenal Neymar Junior. Dan tahukah Anda bahwa Neymar Junior dibesarkan di keluarga Kristen? Sangat mungkin saudara perempuannya juga mengetahui Injil dan mengetahui pesan Tuhan Yesus Kristus dan cukup jelas hari ini menolaknya. Tetapi masih ada harapan karena Alkitab memberitahu kita tentang pria dan wanita yang telah menyimpang dari Tuhan. Tetapi juga memberitahu kita bahwa ada gembala baik yang akan meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang hilang itu untuk membawa mereka kembali dengan selamat ke dalam kandang. Jadi, mari kita berdoa agar saudara perempuan Neymar dan juga domba-domba tersesat lainnya dengan murah hati dibawa kembali ke juru selamat yang lembut. Namun pertunjukan berikutnya menunjukkan perilaku yang lebih memalukan saat kita melihat ejekan pada Taman Eden. Seperti yang Anda ketahui, dosa, rasa sakit, dan kematian masuk ke dunia ketika Adam dan Hawa tidak mentaati Allah dengan memakan buah terlarang itu. Dan sejak hari itu, kita sebagai manusia memiliki keinginan alami untuk melakukan hal-hal yang benar-benar dibenci Allah. Itu sebabnya kita berbohong, marah, sombong, dan egois. Itu sebabnya kita memiliki pikiran yang tidak bersih. Karena kita berdosa sejak saat kedua orang itu memakan buah terlarang tersebut. Dan di sini mereka mengolok-olok Taman Eden dan kisah-kisah Alkitabiah. Anda dapat melihat ketiga apel ini dan juga memperhatikan ular berukuran raksasa yang menggoda Adam dan Hawa. Dan yang terburuk dari semuanya, Anda dapat melihat ejekan tentang bagaimana kedua pemain yang berpura-pura menjadi Adam dan Hawa ini menari dengan cara yang begitu jahat. Oke, ini adalah bagian dari karnaval yang membuat semua orang ketakutan. Dan apa yang akan Anda lihat bukanlah rekaman yang diambil dari karnaval Rio de Janeiro, tetapi berlangsung di karnaval Sao Paulo yang pada dasarnya terjadi pada waktu yang sama. Apa yang mereka lakukan sekarang? Saat ini, mereka melanggar 10 perintah Allah yang pertama dengan membuat patung pahatan, membuat berhala dari benda-benda yang ada di langit di atas. Kerubin emas merah besar mencoba meniru benda-benda ini. Kita tahu bahwa mereka sedang mencoba untuk membuat gambaran makhluk malaikat dan beberapa saat kemudian, setelah patung-patung ini melewati jalanan di Sao Paulo, tahukah Anda apa yang terjadi selanjutnya? Ini, dan ini sayangnya terjadi. Ada banyak spekulasi di media sosial tentang apakah ini penghakiman Tuhan, dan saya hanya ingin mengatakannya dengan sangat lembut. Mari kita semua berhati-hati karena kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak satupun dari kita yang mengetahui pikiran Tuhan, dan mari kita berdoa untuk orang-orang Brasil yang saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka setelah bencana yang begitu mengerikan tersebut. Nah, jika Anda melihat patung malaikat yang baru saja kita lihat itu menyeramkan, lihatlah pemandangan kuburan ini. Bahkan orang yang tidak percaya dapat melihat bahwa ini adalah kejahatan. Mereka secara harfiah berpura-pura membangkitkan yang mati dari kematian. Tetapi apakah Anda tahu bahwa benar-benar akan ada kebangkitan semua tubuh yang pernah hidup? Semua tubuh di semua kuburan suatu hari nanti bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus kembali. Orang benar akan bangkit bersama Kristus menuju kehidupan kekal, tetapi orang fasik, mereka juga akan bangkit, tetapi mereka akan bangkit untuk dilemparkan ke dalam siksaan kekal selamanya, terpisah dari Allah suci yang penuh kasih. Karnaval ini disebut sebagai pesta terbesar di dunia, dan saya membaca salah satu artikel surat kabar yang memiliki tajuk utama dan isinya seperti ini. Karnaval Rio 2023 adalah perayaan hidup yang semarak. Sekarang, saya tidak tahu karnaval apa yang mereka sedang tonton, karena yang saya lihat bukanlah perayaan hidup yang semarak, tetapi perayaan kematian yang semarak. Hampir setiap kendaraan hias memiliki semacam tema yang terkait dengan kematian dan kegelapan. Ada tengkorak, kerangka, bahkan ada kapal kematian besar, dan dunia telah mengubah kematian menjadi sebuah lelucon. Itu sebabnya Halloween sangat populer, karena kita pikir jika kita bisa berdandan dengan pakaian konyol, bisa mendadani kematian dan mengolok-oloknya, tiba-tiba hal itu akan menghilangkan kenyataan dan keseriusan dari kematian itu sendiri. Tapi inilah kebenaran buruknya. Tidak peduli seberapa banyak kita mentertawakan kematian, tidak peduli seberapa banyak kita bertepuk tangan dan merayakan hal-hal kelam ini, semua hal itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa setiap pria dan wanita akan berdiri di hadapan pencipta mereka. Dan semua orang yang telah menolak pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan ketika ia mati di kayu salib, ketika dia menumpahkan darahnya untuk para pendosa, semua orang yang menolak dia
akan mendengar kata-kata ini. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Dan saya ingin mengatakan hal ini pada hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan lihat keseriusan bahwa suatu hari ada satu hal yang dapat Anda yakini. Anda akan mati dan akan berdiri di hadapan pencipta Anda, dan dia akan bertanya kepada Anda, mengapa engkau menolak anakku Yesus Kristus? Jika menurut Anda daftar kita sejauh ini gelap, percayalah Anda belum melihat apapun. Dapatkah Anda melihat bagaimana lagi mereka sedang mengejek hal-hal yang sangat serius? Mereka mengubah neraka menjadi semacam pesta. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, jika Anda benar-benar percaya bahwa neraka adalah sebuah pesta, Anda benar-benar perlu membaca Alkitab. Gambaran Alkitab tentang neraka sangat menakutkan. Itu adalah tempat yang menurut Alkitab dipersiapkan untuk iblis dan roh-roh jahatnya. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tidak. Itu adalah sebuah hukuman yang sangat berat, sehingga akan menghukum roh jahat, makhluk spiritual yang tidak memiliki daging dan darah. Itu adalah tempat di mana ada lautan api, dan apa bahan bakar untuk api itu? Jiwa. Jiwa demi jiwa akan memberi makan api itu, sehingga tungku tersebut tidak akan pernah padam. Itu adalah tempat di mana cacing tidak mati. Itu adalah tempat kegelapan yang suram, tempat di mana tidak ada istirahat, tidak ada tidur, tidak ada kedamaian. Dan sepanjang hari jiwa-jiwa di neraka akan meneriakkan, mengapa saya tidak berpaling kepada Kristus? Mengapa saya tidak menaruh iman saya kepadanya? Satu-satunya yang dapat merebut jiwa saya dari tempat yang mengerikan ini. Tetapi sekarang sudah terlambat. Pintu neraka ditutup selamanya. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, itu adalah salah satu pesta yang Anda lebih baik berharap Anda tidak pernah diundang. Karena sebenarnya semua orang diundang ke neraka, dan satu-satunya cara untuk keluar dari neraka adalah dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi inilah kendaraan hias yang mungkin membuat orang Kristen di seluruh dunia sangat marah. Ketika saya melihat ini, sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa. Saya kehilangan kata-kata. Ada wanita yang benar-benar menari dengan setan sesuai istilahnya. Mereka menari di atasnya seperti ada semacam pesta. Dan apa yang membingungkan saya adalah meskipun Alkitab mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh, tetapi bagaimana kota itu dapat membuat patung setan berukuran raksasa? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mereka hanya membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Jika Anda seorang yang tidak percaya, Anda harus membuka mata Anda dan melihat bahwa Alkitab benar-benar berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, manusia akan mencintai ilah dunia ini, setan, dan mereka akan menjadi pembenci Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat melihat hal itu terjadi tepat di depan mata kita. Sekarang, rekaman yang akan saya tunjukkan adalah yang paling menghujat. Saya hanya akan menampilkan klipnya secara singkat karena saya tidak ingin pikiran Anda yang berharga terekspos pada lebih banyak penghujatan yang diperlukan untuk membuat poin ini. Sebenarnya, ada informasi yang salah tentang pertunjukan ini. Orang-orang percaya bahwa pertunjukan ini terjadi pada tahun 2023 karena banyaknya video tersebut di YouTube dan TikTok. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sebenarnya terjadi pada tahun 2019, 4 tahun lalu di salah satu karnaval Rio de Janeiro. Jadi mengapa saya membicarakannya sekarang? Nah, apa yang terjadi dalam pertunjukan ini sangat serius dan menunjukkan denyut jantung dari semua karnaval Brasil ini. Apa yang mereka lakukan dalam pertunjukan itu? Sepanjang pemeragaan akan pertempuran antara iblis dan Tuhan Yesus Kristus ini, sepanjang itu kita melihat Yesus dikalahkan, dihancurkan, dipukuli. Tidak pernah kita melihat Yesus bangkit. Tidak pernah kita melihat Yesus menaklukkan semua kegelapan. Dan itulah pesan dari karnaval Rio de Janeiro. Mereka ingin mengirimkan pesan bahwa kegelapan yang menang. Alkitab berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa karnaval ini berlangsung pada malam hari? Semua tarian yang penuh dosa, semua tindakan keji, semua ciptaan jahat ini mereka hanya muncul di malam hari. Namun Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak terang. Tuhan menyuruh kita untuk mengikuti terang dunia. Anda lihat kita hidup di dunia yang gelap, tetapi terang dunia masuk ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Terang datang ke dunia ini dan menunjukkan kepada kita betapa terang dan indahnya Dia.
Terang ini masuk dan menunjukkan kepada pria dan wanita bahwa dia adalah harapan yang dapat kita andalkan. Tetapi ketika dunia melihat betapa terangnya dia, karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, mereka mencoba memadamkan dia dan mereka menyalibkan terang dunia itu di kayu salib. Dan di sana, di kayu salib, Alkitab mengatakan antara jam ke-6 dan jam ke-9, kegelapan menyelimuti bumi. Seluruh dunia menjadi gelap ketika Yesus disalibkan, dan di antara 3 jam itu, semua dosa dunia, kegelapan kita, rasa malu kita, semua kejahatan yang telah Anda dan saya lakukan, semua kegelapan itu disatukan dalam 3 jam itu dan diletakkan di atas Tuhan Yesus Kristus, di mana di sana Dia disiksa saat Allah menghukum Kristus karena kegelapan kita, karena dosa kita, sehingga kita dapat diampuni. Dan kemudian mereka mengambil tubuh Kristus setelah dia mati, dan mereka membaringkannya di kuburan yang gelap. Di sana Kristus terbaring dalam kegelapan, tetapi pada hari ketiga terang masuk ke dalam kubur itu ketika batu nisan itu terguling dan Yesus Kristus telah menang, telah bangkit dari kematian dan membuktikan kepada semua orang bahwa dialah yang benar-benar memberikan pengharapan kepada semua orang. Kita semua di dunia ini yang hidup dalam kekacauan gelap ini, dialah yang menawarkan pengampunan dan terang ke dalam hidup kita. Jadi bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Sudahkah Anda menerima pengampunan ini? Apakah Anda diampuni? Sudahkah Anda datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan apakah Anda akan mengikuti orang ini yang memberikan terang kepada semua orang yang akan datang padanya dan menawarkan pengampunan dan harapan? Atau akankah Anda tetap berada dalam bayang-bayang dosa Anda hari ini? Baiklah, kita sampai pada kendaraan hias terakhir dan saya bisa saja salah tentang hal ini. Tetapi apakah ada orang lain yang melihat apa yang saya lihat ketika saya melihat wanita ini berdiri di atas harimau putih ini? Juga perhatikan baik kuda-kuda ini dan para penunggang kuda ini mungkin hanya kebetulan, tetapi